Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota saya sendiri berada di sini. Indah Tari, Kayla Azahra. Di sini kami akan menjelaskan kronologi tentang kasus Rebecca Clover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benati Snaini dari kelompok 4 akan menjelaskan kronologi tentang kasus Rebecca Clover video sur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologi beredarnya video asusila yang diduga Rebecca Clover berawal dari salah satu akun Twitter yang kini telah dinonaktifkan, mengunggah adegan tak senonoh antara seorang pria dan wanita. Berdasarkan keterangan diperoleh, pada video hanya memperlihatkan sosok pemeran wanita saja. Salah satu dugaan kemiripan dengan Rebecca Clover yaitu percing di perut dan tai lalat yang dimiliki pemeran wanita di video sur tersebut. Selain itu, pakaian dikenakan pemeran wanita di video tersebut dengan pakaian yang pernah dikenakan oleh Rebecca Clover. Menurut keterangan terbarunya, Rebecca Clover ditemani kuasa hukumnya telah melaporkan pihak-pihak yang telah menyebarkan video tersebut. Laporan Rebecca Clover kali ini merupakan laporan keduanya di mana sebelumnya dia menjadi korban pemerasan akibat video tersebut. Hal ini dipertegaskan oleh kuasa hukumnya yang pertama yakni Ramzi. Adapun laporan pertamanya terjadi pada 6 Oktober 2022. Dari kejadian ini, polisi menetapkan sebanyak 2 tersangka dan sempat ditahan hampir selama 2 bulan sampai akhirnya bebas karena restoratif justice. Adapun kedua pelaku berjenis kelamin laki-laki, inisial 1 RFM dan satu lagi NR. Tersangkanya 2 laki-laki. Kronologi Rebecca Clover diperas sampai 30 juta. Ramzi mengatakan bahwa awalnya Rebecca menerima pesan di DM dari akun anonim dan mencoba untuk memeras dengan video. Pelaku mengancam akan menyebarkan video apabila keinginannya tidak dituruti. Sontak Rebecca pun diminta uang senilai 30 juta. Sekitar 30 jutaan di DM dengan anonim diancam akan disebarkan karena kekhawatiran diberi sedikit demi sedikit sampai akhirnya Rebecca Clover mungkin kebingungan lalu melaporkan ke polisi. Jelasnya, uang tersebut diberikan dengan menggunakan via transfer ke rekening bodong sehingga akhirnya polisi bisa menemukan pelaku. Sementara itu belum diketahui pasti apakah video tersebut sama dengan video yang baru-baru ini tersebar di platform Twitter. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika Fiska Putri dari kelompok 4 ingin menjelaskan dampak viralnya video syur yang diduga mirip Rebecca Clover. Dirinya langsung dilaporkan oleh 2 organisasi masyarakat ormas. Asosiasi Layar Muslim Indonesia atau ALMI menjelaskan kalau video syur yang beredar dinilai merusak moralitas anak bangsa. Laporan pertama dibuat oleh Asosiasi Layar Muslim Indonesia, sedangkan laporan kedua dilaporkan oleh organisasi masyarakat pembela kesatuan tanah air Indonesia Bersatu. Hingga berita ini diterbitkan, Rebecca Clover belum beri klarifikasi soal video itu. 2 ormas baik Asosiasi Layar Muslim Indonesia maupun organisasi masyarakat pembela kesatuan tanah air membuat aduan terkait video syur mirip Rebecca Clover ke Barreskrim Polri pada Selasa tanggal 23 bulan 5 2023. Kami dari Asosiasi Layar Muslim Indonesia, hari ini kami ke Mabes Polri untuk berkonsultasi terkait dugaan tindak pidana pornografi yang lagi ramai, kata salah satu anggota Asosiasi Layar Muslim Indonesia. Muslim pada Selasa tanggal 25 bulan 2023 sejauh ini pihaknya sudah melakukan konsultasi terkait rencana laporan tersebut. Kami sudah konsultasi di Siber, udah ada surat tindak terima aduan, kami langsung ke Barreskrim, sambungnya. Pihaknya juga telah menyiapkan beberapa bukti terkait rencana laporan polisi video syur mirip Rebecca Clover tersebut. Hari ini masih dalam bentuk aduan karena kami akan mempersiapkan laporan kami bukti-buktinya untuk memperkuat tentang dugaan tindak pidana pornografi ini, ungkap Muslim. Kemudian Mu'alim menjelaskan alasan pengaduan tersebut. Ia menganggap video syur mirip Rebecca Clover tersebut telah merusak moral anak bangsa. Kami menganggap bahwa tindakan ini adalah tindakan yang tidak pantas dipertontonkan oleh publik figur, sangat merusak moralitas anak bangsa, jelasnya. Dengan terlapornya itu, yang diadukan, inisial RK dan akun yang menyebar video itu, cuma kami belum bisa membuka secara lebar kepada publik. Karena ini adalah tugas kepolisian untuk mendalami terkait video yang lagi beredar ini, ujar Muslim. Kemudian,
Aduan kedua, yaitu Pembela Kesatuan Tanah Air atau PEKAT, juga menyampaikan hal yang sama. Tadi kami udah melaporkan juga yang dilaporkan sama LBH. Iya, saya sebagai Wakil Ketua Umum DPP PEKAT Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan diarahkan tadi dari Bareskrim sudah kita antarkan ke lantai 2. Kata Wakil Ketua Umum DPP PEKAT Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan dalam jumpa persnya di kawasan Berwijaya, Jakarta Selatan pada Selasa tanggal 23 bulan 5 2023. Adapun dalam aduan dengan nomor 011 SM-LBH PEKAT 5 2023 ini mencatat 2 nama yang nantinya akan dilaporkan dalam kasus video syur mirip Rebecca Klopper. Mereka adalah wanita dalam video syur tersebut berinisial RK dan pemilik akun Twitter dengan nama Dedek Gemes, yang penyebar video tersebut melalui akun Twitter Dedek Gemes tersebut. Kami berharap pelaku segera ditangkap karena ini merusak generasi muda, ungkap Lisman Hasibuan. Sehingga kita memberikan PR bagi Bapak Kapolri maupun Bapak Kabareskrim, semoga kasus ini menjadi atensi supaya segera ditindaklanjuti. Lanjutnya, kemudian pihaknya telah menyiapkan bukti-bukti untuk membuat laporan polisi terkait video shoot tersebut. Kami siapkan video dan berupa screenshot yang kami pegang. Ketika nanti kami dipanggil, kami siapkan alat buktinya semua termasuk video yang beredar berdurasi 47 detik, tutup Lisman Hasibuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lestari akan menyampaikan pasal-pasal yang teranut pada kasus Rebecca Klopper. Pasal yang pertama itu ada pasal 45 ayat 3 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapatnya diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3, pidana penjara paling lama itu adalah 4 tahun penjara dan denda paling banyak itu adalah 750 juta rupiah. Pada pasal kedua itu ada pasal 482 ayat 1 menyatakan bahwa tindakan pidana ini karena atas pemerasan dengan pidana paling lama itu adalah 9 tahun, berbunyi setiap. Saya Naila Zara, di sini saya akan menjelaskan atau menguraikan proses penyelesaian terkait kasus Rebecca Klopper. Rebecca Klopper ternyata telah membuat laporan atas dugaan pemerasan yang dia alami terkait video share yang memuat dirinya pada bulan Oktober 2022 silam. Laporan terbaru Rebecca Klopper ini sebenarnya bukan kali pertama dia melaporkan pemerasan yang dia alami. Sebelumnya pada tanggal 6 Oktober 2022, Rebecca juga telah melaporkan kasus serupa kepada polisi. Laporan tersebut kemudian diajukan oleh kuasa hukumnya Ramzi yang juga mewakili Rebecca dalam kasus sebelumnya. Dalam kasus pertamanya, polisi berhasil menetapkan 2 tersangka yang kemudian ditahan selama hampir 2 bulan. Namun, mereka akhirnya dibebaskan melalui proses restoratif justice. Restoratif justice ialah sebuah metode penyelesaian kasus di luar pengadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Pada tanggal 26 Mei 2023, Rebecca Klopper secara resmi kembali mengajukan laporan polisi di Bareskrim Polri terkait pemerasan dan pengancaman yang dia alami. Ramzi, kuasa hukumnya, menjelaskan bahwa pemerasan tersebut berhubungan dengan sebuah video syur. Rebecca menjadi korban pemerasan ketika video tersebut diungkapkan atau disebarluaskan di sosial media dan digunakan untuk memaksa dan mengancamnya. Dalam pernyataannya, Ramzi menyatakan bahwa laporan polisi telah diproses dan akhirnya dicabut pada tanggal 28 November 2022 melalui restoratif justice. Ini menandakan bahwa terdapat perdamaian antara Rebecca dan tersangka, yang salah satunya ternyata merupakan teman Rebecca sendiri. Ini menunjukkan bahwa mereka berdua telah mencapai kesepakatan damai untuk menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan. Ramzi menjelaskan bahwa Rebecca tidak memiliki hubungan dekat dengan salah satu tersangka, baik sebagai mantan pacar maupun teman dekat. Ini menunjukkan bahwa tindakan pemerasan yang dapat terjadi antara siapa saja, bahkan di antara orang-orang yang tidak saling mengenal dengan baik. 2 tersangka dalam kasus ini inisialnya adalah RFN dan NR. Keduanya adalah laki-laki. Mereka mengirim pesan ke Rebecca melalui pesan langsung atau DM dari akun anonim, mengancam akan menyebarkan video tersebut
tersebut jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Inisialnya satu RFN dan satu lagi NR. Tersangkanya dua-duanya laki-laki, kata Ramzi. Mereka meminta Rebecca untuk membayar sejumlah uang senilai 30 juta rupiah. Ancaman ini membuat Rebecca bingung dan akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan kasus ini kepada polisi. Untuk memenuhi tuntutan pelaku, Rebecca mengirim sejumlah uang tersebut melalui transfer ke rekening bodong. Langkah ini akhirnya memungkinkan polisi untuk melacak pelaku dan menangkap mereka. Sekian, terima kasih.